Selamat pagi semuanya, shalom. Iya, yuk kita datang sama Tuhan ya. Kita mau belajar, kita mau menyembah Tuhan. Mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Thank you Lord. Sebentar. Mari kita datang sama Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu bersyukur pagi hari ini. Kami melihat kebaikan Tuhan bersinar dalam hidup kami. Kami mau sembah Engkau, kami mau memuji Tuhan di dalam nama Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu dan selalu di hidupku diam selalu di dalam hadirat-Mu. Katakan lagi. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu dan selalu di hidupku diam selalu di dalam hadirat-Mu. Oh mulianya hadirat-Mu, kami bait-Mu memuja-Mu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dia Tuhan yang memberikan hadirat-Nya bagi setiap kita. Sama-sama kita nyatakan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh indah. Hadirat-Mu, hadirat-Mu sungguh mulia. Ku rindu dan
Mari angkat kedua tanganmu, katakan, oh mulianya hadiratmu, kami baikmu memujamu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Memenuhi tempat ini. Katakan, oh mulianya, oh mulianya, amin, hadirat-Mu, kami baikmu memujamu, dimuliakan, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi hati kami. Oh mulianya hadirat-Mu, kami baikmu. Datang kepada Dia dengan kerinduan, memujamu, dimuliakan Kau Tuhan dengan pujian kami dalam dekapan hadirat-Mu. Oh, memenuhi tempat ini, memenuhi hati kami. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan. Oh Yesus, Kau layak dipuja, Kau layak disembah, kami tinggikan Yesus. Hadirat-Mu, hadirat-Mu membawa kesembuhan bagi setiap kami. Hadirat-Mu mengubahkan cara pandang kami Tuhan. Hadirat-Mu Yesus, hadirat-Mu mengalir bagi setiap kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan.
sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Sekali lagi katakan, ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Amin, amin. Oh Tuhan, Engkau dahsyat, Engkau ajaib. Pagi hari ini kami mau diberkati juga oleh firman-Mu. Biar firman-Mu menegur kami, mengingatkan kami, dan kami bertobat, kami tetap di jalannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus untuk bungkus dengan kuasa darah-Mu. Demi nama Yesus kami berdoa sama-sama, katakan amen. Haleluya. Iya, Bapak Ibu Saudara, memang rasanya itu rasanya secara daging ini sulit sekali untuk berjaga-jaga ya. Lebih enak apa? Lebih enak apa jam segini, jam 1 lebih enak apa? Jam 4:30 lebih enak apa? Turu. Iya, lebih enak tidur. Nah, tetapi kalau kita berjaga-jaga, kita itu dikenan oleh Tuhan. Loh, kok bisa? Ayo kita baca. Kita lanjutkan di dalam Wahyu 3 ayat 1 sampai 6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Wahyu pasal 3 ayat 1 sampai yang ke-6. Yuk kita baca yuk. Apa nih? Izin off cam pastor sambil kerja. Oke. Sudah kerja jam segini, mantap. Ya. Yuk. Kepada jemaat di Sardis, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Sardis, inilah firman Dia yang memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu. Bapak Ibu Saudara, nah ini memiliki ketujuh roh Allah dan ketujuh bintang itu ya, berbicara tentang ya roh Tuhan ya. Aku tahu segala pekerjaanmu, ini jemaat di Sardis. Tuhan tahu segala pekerjaan jemaat di Sardis ya. Engkau dikatakan hidup padahal engkau mati. Ampun, kok iso koyo ngono ya? Kok bisa engkau dikatakan hidup padahal engkau mati? Wah, kenapa ini? Ada apa jemaat di Sardis? Ternyata jemaat di Sardis ini ya enak Bapak Ibu Saudara. Jemaat di Sardis sangat-sangat diberkati secara ekonomi. Kenapa begitu? Karena letak Sardis ini sangat strategis di Tenggara, di dekat di dekat Tiatira, 50 km. Emang muka gue Tirus gitu ya. Tiatira ya, 50 km itu enggak jauh ya. Nah, jadi
Di sini ada banyak jalan yang kepada Sardis lalu kepada daerah lain. Ada 5 jalan melalui Sardis, bukan hanya satu. Mengerti di sini? Sehingga perdagangan itu sangat besar di Sardis. Orang-orang Kreten, orang-orang Kristen ya, yang di Sardis ini sangat-sangat sugih, sangat-sangat kaya, sangat diberkati. Namun mereka diberkati, ya, mereka lupa untuk mencari dan mengerjakan pekerjaan mereka dengan hati yang murni. Loh, kok bisa? Kita baca lagi ayat yang kedua. Bangunlah dan kuatkanlah apa yang masih tinggal, yang sudah hampir mati. Sebab tidak satupun dari pekerjaanmu aku dapati sempurna di hadapan Allahku. Nah Tuhan diberkati dalam segala hal, dalam ekonomi, dalam penghidupan. Tetapi karena tidak ada tekanan dari luar, sehingga mereka menggampangkan sesuatu, bahkan segala hal. Ya, sehingga mereka lupa mengandalkan Tuhan. Mereka, ya, kalau ada ini itu pokoknya serba duit. Mereka tidak mau susah-susah, pokoknya wes suruh orang serba duit. Ya, ndak ada itu kunjungan-kunjungan, ndak ada memperhatikan rekan sekerja di tempat yang susah. Pokoknya ya udah, ya mungkin ya begini, danai saja. Nah Tuhan tuh nggak mau seperti itu pada waktu itu. Karena semua mereka hanya mengandalkan harta mereka. Yang ketiga, karena itu ingatlah, sehingga kehidupan rohani mereka tidak perhatiin. Ya, ke gereja iya, pelayanan iya, tapi kehidupan pribadi hari demi hari nggak diperhatiin rohnya. Karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya. Turutilah itu dan bertobatlah. Karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, ingat baik-baik. Karena jika engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri, dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Tuhan Yesus menyuruh para murid-muridnya subuh-subuh berkata apa? Berdoalah dan berjaga-jagalah. Artinya apa? Kita mencari Tuhan. Pagi-pagi kita sembah Tuhan. Pagi-pagi subuh-subuh kita baca firman. Pagi-pagi subuh-subuh kita berdoa Bapak Ibu, ya. Tetapi apa yang terjadi di jemaat di Sardis? Mereka tidak melakukan. Mereka enak-enak turu. Pikiran mereka bukan ke Tuhan tetapi ke dagang. Ya, tiap hari yang dibicarakan di gereja, di rumah Allah tentang dagang, tentang bisnis. Itu terus ya, ndak pernah membicarakan tentang proyek rohani, berjaga-jaga. Gimana kamu ya? Sudah doa belum? Kenapa kamu tidak doa? Bapak gembalanya di sana mungkin ada bilang begitu, hamba-hamba Tuhan penatua ya. Lalu apa lagi? Wah, pokoknya penatua yang cerewet itu udahlah dikasih amplop tebal. Diem dia. Nah, gitu. Ya, yang penting kita kan ke gereja-gereja aneh. Nanti ujung-ujungnya juga sorga kok, ada, tenang aja. Kan kita sudah terima keselamatan itu. Tuhan bilang kalau kamu tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan kamu tidak tahu aku tiba-tiba datang kepadamu. Nah, apa ininya? Konsekuensinya kalau kita tidak berjaga-jaga? Nanti kita lihat ayat yang keempat. Tetapi di Sardis ada beberapa orang yang tidak mencemarkan pakaiannya. Mereka akan berjalan dengan aku dalam pakaian putih, karena mereka layak
untuk itu. Jadi ada orang-orang yang sukses, ada orang-orang yang tajir yang tetap berjaga-jaga, yang tetap tidak mencemarkan kainnya dengan segala hal dosa karena mereka berkelimpahan. Ayat yang keempat, jadi Tuhan tahu siapa yang berjaga-jaga, siapa yang tidak berjaga-jaga. Siapa yang menjaga kainnya, pakaiannya yang tetap kudus, siapa yang mencemarkan pakaiannya. Ayat yang kelima, barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikat. Jadi kalau orang-orang itu tidak menang, maka Tuhan tidak akan mengakui nama mereka di hadapan Bapa di sorga. Masalah ya. Masalah buat lo rasain. Karena tidak mau berjaga-jaga, tidak mau bangun pagi, tidak mau doa pagi, tidak mau cari Tuhan, tidak mau baca firman, tidak mau berdoa, tidak mau susah-susah untuk Tuhan, tidak mau melayani dengan hati yang murni, tidak mau susah. Maunya enak-enak aja wis. Semua serba duit. Ya, semua serba duit. Sopoi sana, sopoi sini, serba duit. Ya. Udah, pendeta itu iya kasih aja biar dia khotbah yang bagus-bagus. Iya. Itu dia mencemarkan kain. Ya, orang Kristen seperti itu pulang dia tetap dia melakukan dosa kah? Waktu itu kalau ada pasang togel dia pasang togel juga, ya kan? Ini kan cuman hobi. Dosanya dari mana? Kita kan enggak curi, cuman begitu doang sama angka keluar. Ayo dosanya mana? Nah, itu pakai pikiran sendiri. Padahal itu judi dan Tuhan tidak mau itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, ada banyak pikiran-pikiran manusia yang menyesatkan. Ini yang terjadi di Sardis. Memang sadis betul. Ya. Di sini jemaat di mana di Sardis ini ya, mereka itu digambarkan seperti orang Kristen yang suka tidur. Suka tidur. Tidak suka bangun untuk bekerja buat Tuhan. Enak tidur wes, aku udah beli spray kasur harga 50 juta. Wah, lembutnya ya ampun ya. Ya kan? Itu sampai semut aja tuh lembut di situ kalau tidur. Bapak Ibu Saudara, jemaat di Sardis digambarkan sebagai jemaat yang belum bangun dari tidurnya. Mereka masih ngorok gitu ya, keenakan secara daging. Nah, kita melihat di sini kalau orang itu tidak suka berjaga-jaga, ternyata Tuhan menegur keras. Ya, Tuhan menegur keras. Mereka itu mencemarkan pakaiannya dengan hal-hal yang kurang baik, bahkan hal yang tidak baik. Mereka masih kompromi dengan dosa. Tetapi ada jemaat yang tidak mencemarkan pakaiannya, yang tetap menjaga hidupnya bersih, yang tetap memegang bahwa hidup ini harus penuh dengan kemurnian. Kita harus belajar di sini. Ternyata jadi orang Kristen itu ya harus berjaga-jaga. Harus terus berjaga-jaga. Tidak boleh tidur. Tidak boleh malas untuk bekerja bagi Tuhan. Ya, jadi intinya adalah kita ini melihat jemaat di Sardis ini, mereka malas untuk berbuat kebenaran, mereka malas untuk berubah, mereka malas untuk baca firman, merenungkan firman, mendengar firman, berkumpul, mereka malas komsel, mereka malas ibadah, rasanya yang penting dagang. Ngerti di sini? Mereka yang penting tiap hari
fulus oi talak mau kehilangan fulus 1 sen. Ya, hari Minggu buka toko, ya. Hari Sabat mereka buka toko. Ya, mungkin pada waktu itu aturan para rasul supaya ayo hari Sabat jangan buka toko. Wes cukup no kamu dengan penghasilan kamu. Ya, udah jangan terlalu yang bagaimana. Yang penting sudah cukup, bahkan udah berkelimpahan, ya kan? Dan kamu udah misalnya ya nggak punya kredit sana sini, nggak punya utang sana sini, kamu sudah nabung terus berkelimpahan. Udahlah, Sabtu itu, hari Sabat itu dipakai untuk memuji Tuhan, bersyukur, liburan atau bareng keluarga menikmati. Karena keluarga pasti, oh nggak bisa Pak, saya ini gila kerja, ya. Tetapi disuruh sama bapak pendetanya, sama rasul, ayo bangun pagi berdoa. Dia masih malas. Alasannya, capek Pak, saya ini capek Pak. Bapak ndak tahu saya ini lelah, ya kan? Bapak mau ya, saya ndak, kalau ndak begini saya ndak kasih persepuluhan loh Pak. Diancam-ancam Bapak Ibu Saudara. Pendetanya ya mau bilang apa? Mungkin gitu kira-kira versi saya ya. Tetapi Tuhan menegur, kamu kalau tidak berjaga-jaga, aku bila mana datang seperti pencuri, kamu akan binasa. Wah, makanya saya bilang, mana tahu di tahun inikah, tahun depan atau tahun berikutnya, Tuhan itu datang waktu kita berbahasa roh, waktu kita menyembah, waktu kita baca firman, ya. Makanya kalau lagi menyembah, ya, ayo jangan ngantuk-ngantuk. Ya, jangan ngantuk-ngantuk. Cuci mukamu, ya. Entah gosok gigi. Saya beli itu skincare yang untuk kumur, apa namanya? Ya care begitulah ya. Saya kumur biar segar, cuci muka, ya, basah rambut. Usaha dong cuy. Ya dong, bangun jam 4, bangun jam setengah 1, ya begitu dong minimal, ya kan? Iya, sambil belajar-belajar lagi Tuhan apa yang Tuhan mau bahas pada pagi hari ini. Ya, jangan jam setengah 5 baru bangun lalu tiba-tiba datang langsung. Ku sembah kudus. Mau bilang kudus malah kudis. Berjaga-jaga dong. Ya. Ayo berjaga-jaga, ya. Ya, tunjukkan kualitas rohmu. Iya, memang susah rasanya, sakit rasanya. Iya kan? Waduh, pastor nih, kita kan udah usaha, masa nggak dihargai? Dihargai, ya. Cuman udah berbulan-bulan masih kayak begitu aja nggak berubah. Harus ditegur daripada Tuhan menegur, ya. Ya kan, dipanggil nanti, ya kan? Paulus. Oh, Paulus. Nah, itu Tuhan yang manggil tuh kayak gitu. Ya. Kalau saya kan, bro, sini bro. Nah, kan begitu. Ya. Tapi kalau Tuhan, ya, Nehemia, kayak Samuel kan kita udah belajar. Ya kan? Kalau yang manggilnya Gio, oh Gio, ah itu mamanya. Iya, Bapak Ibu Saudara. Kalau Tuhan panggil kita lewat hamba Tuhan, kita ditegur, artinya Tuhan sayang. Amin. Ya, sebelum semuanya terjadi yang jelek-jelek, kita sudah diperingatkan supaya kita terhindar dari yang namanya gelombang kesengsaraan, gelombang pencobaan. Amin. Ya.
seenak liburan kamu, sehebat liburan kamu, kalau kamu meninggalkan doa, meninggalkan komunitas, ada saja yang terjadi. Mohon maaf nih, ada aja yang terjadi. Makanya sebelum ada aja yang terjadi, kita berjaga-jaga. Haleluya. Demikianlah firman Allah pagi hari ini, ya. Biarlah setiap kita benar-benar menyadari bahwa kita ini perlu berjaga-jaga. Yuk kita berjaga-jaga yuk, iya kan? Ya, yang mau kuliah, benar-benar siap-siap itu mau kuliah, ya. Jangan sampai, atau yang mau sekolah 4:30, ya, di jam 4:30 itu masih dia tidur, ya. Pastor, aku siap-siap ya sekolah, aku siap-siap ya kuliah, tapi dia masih tidur. Tuhan tahu. Pastor sih enggak tahu, tapi Tuhan tahu. Kalau kamu berbohong, tiba-tiba Tuhan datang. Ada aja yang terjadi. Jangan salahkan kami. Ya, sadar. Tetapi doa saya, Tuhan tetap menjaga minimal nyawamu lah. Ya. Barang-barang bisa hancur. Apapun bisa hilang. Tapi saya berdoa biar Tuhan menjaga nyawamu. Itu saja. Ya. Makanya Tuhan tuh serius loh sama hadiratnya. Ya. Kamu perlakukan Tuhan dengan tidak hormat. Hati-hati. Ya. Minimal kita, oh mulianya hadiratmu. Sungguh-sungguh walaupun ada ngantuknya, tapi berusaha lagi. Oh Tuhan, yes begitu. Tuhan hargai usahamu. Tuhan pasti berkati engkau lebih. Ya kan? Iya. Kalau kita, oh mulainya kita udah sungguh-sungguh, kalian hilang lama-lama. Kemana itu batang hidungnya? Sekali dua kali oke, tapi sudah berbulan-bulan seperti itu, ayo berubah. Ya. Iya. Beli apa sih yang kumur-kumur itu biar seger. Ya, biar seger. Ya. Oke. Yuk kita berdoa. Biar ditegur pagi hari ini. Kan kita kan doa puasa. Memang harus ditegur. Ayo kita doa. Kami mau setia Tuhan. Kami mau setia mengiring Tuhan. Biar setiap kami mau setia dalam berubah. Setiap hari kami harus berubah. Kami meninggalkan cara yang lama. Kami mau hormat akan hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Setiap kami biarlah menghargai hadirat-Mu. Biarlah setiap kami menyadari bahwa Engkau ada. Setiap kami menyadari bahwa Engkau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu. Berkati hari ini, sertai umat-umat-Mu. Jaga mereka. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Biar mereka aman di dalam Tuhan. Jika Engkau harus dan ingin menegur setiap kami, setiap umat-Mu, hamba berdoa, biarlah Engkau menegur melalui hati mereka. Bicara dengan mereka. Hamba minta perkenanan-Mu
Jauhkan mereka dari semua cobaan dan mara bahaya. Jaga apa yang mereka punya, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Terima kasih Bapa. Ucap syukur kepada Bapa. Sertai setiap langkah kami. Kami mengandalkan Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Thank you Lord. Ya, saya minta untuk Mbak Magdalena untuk berdoa syafaat. Silakan Mbak. Terima kasih Pastor. Shalom semuanya, mari kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat kita pada pagi hari ini. Raba sandaya raba sikira lala raba ya raba ya raba ya raba ya raba sandaya raba takamara sandaya raba ya raba ya raba ya raba ya raba Kia la raba sandaya la raba takamara sandaya la raba ya raba ya raba. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh datang kembali Tuhan dalam pujian penyembahan, dan kami boleh mendengar firman-Mu Tuhan Yesus untuk mengingatkan kami, menegur kami, mendidik kami, bahkan Engkau membentuk kami Tuhan seturut dengan kehendak dan kuasa-Mu. Kami rindu Tuhan Yesus setiap hari ditegur Tuhan, supaya iman kami tetap teguh dan kami taat kepada kehendak Bapa di surga. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa Tuhan, Kau jauhkan kami dari segala bencana, jauhkan kami dari segala wabah sakit penyakit ya Tuhan. Jauhkan kami dari segala pertikaian peperangan Tuhan. Biarlah terjadi perdamaian di antara kami, di antara suku, bangsa, agama. Tidak ada perpecahan dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia. Biarlah Tuhan yang memberkati, Tuhan yang melindungi, memelihara kami Tuhan. Kami berdoa untuk para pemimpin kami Tuhan, dari presiden dan wakil presiden kami yang ada saat ini, pemerintah pusat, daerah hingga ke pelosok Tuhan. Kami berdoa menyerahkan mereka supaya mereka Engkau jamah, Engkau urapi Tuhan dalam kepemimpinan mereka. Mereka boleh memimpin dengan adil dan bijaksana, dan Engkau jauhkan dari segala roh-roh korupsi, roh-roh penyelewengan dana dalam nama Yesus. Kiranya mereka Tuhan bisa lakukan kehendak-Mu Tuhan dengan urapan yang baru Tuhan, dan Engkau juga Tuhan menetapkan mereka menjadi pemimpin yang baik, yang bisa membawa segala sesuatu perubahan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus, terima kasih, kami ucap syukur. Engkau Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau memperhatikan bangsa dan negara kami, dan sebentar lagi pada bulan Februari tanggal 14 nanti Tuhan akan ada pemilu Tuhan Yesus. Kami serahkan proses pemilu itu Tuhan Yesus ke dalam tangan-Mu. Biarlah pemilu berjalan dengan damai, dengan sukacita, damai sejahtera yang daripada Tuhan. Tidak ada pertikaian apapun Tuhan, tidak ada tindakan anarkis apapun Tuhan. Kami berserah kepadamu juga Tuhan. Kami percaya Engkau telah menetapkan seorang pemimpin, presiden dan wakil presiden untuk kami yang Engkau urapi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh gereja dimanapun berada di seluruh dunia, dan terkhusus di Indonesia Tuhan. Kami berdoa Engkau pakai gereja-gereja kami, Engkau bangkitkan kembali roh-roh mereka Tuhan, supaya mereka membawa jemaat-Mu Tuhan, jiwa-jiwa yang baru, seturut dengan kebenaran, seturut dengan kehendak-Mu ya Bapa. Engkau pakai mereka lebih lagi ya Tuhan. Dan kami berdoa untuk para gembala, gereja, pendeta, penginjil, pengkhotbah, pelayan-pelayan Tuhan, siapapun yang bekerja untuk pelayanan-Mu Tuhan, Engkau urapi mereka Tuhan, Engkau jamah mereka Tuhan, Engkau berikan urapan yang baru Tuhan Yesus, supaya mereka boleh melayani sesama jemaat, menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, dan lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang datang kepadamu untuk bertobat Tuhan Yesus. Terjadi pembangunan rohani Tuhan. Kami berdoa terkhusus untuk gereja kami LCC Tuhan yang ada di Palangkaraya ini. Kami serahkan ke
dalam tangan-Mu Tuhan. Kau pakai kami lebih Tuhan. Kau pakai gereja kami Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa di luar sana Tuhan yang belum mengenal Engkau Tuhan. Berkati gereja kami Tuhan. Berkati gedung gereja yang dalam proses pembangunan Tuhan Yesus. Engkau jamah, Engkau urapi setiap anggaran dana pekerja yang membangun gereja itu, Kau urapi, Kau berkati Tuhan. Tuhan, Bapa kami di surga, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk orang-orang yang saat ini dalam keadaan kekurangan, kesusahan, kesulitan, janda, duda, anak-anak yatim piatu, dan anak terlantar, orang-orang yang terkena gangguan mental, yang berjalan jalan di pinggir jalan tanpa arah Tuhan, Kau jamah mereka. Yang tidak punya tempat tinggal, Kau jamah, Kau urapi, Kau berkati kehidupan mereka Tuhan. Engkau cukupkan segala keperluan kebutuhan mereka seturut dengan kekayaan dan kemuliaan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Tuhan yang membawa mereka menjadi orang-orang yang baru, menjamah mereka supaya mereka datang kepada Tuhan dalam segala kelemahan dan kekurangan mereka. Kami juga berdoa Tuhan, hari ini kami berdoa untuk orang-orang yang sakit, orang-orang yang dalam keadaan lemah. Terkhusus pada pagi ini kami berdoa untuk Om Bapak Eka, Om Agus Tuhan yang ada di Bukit Rawi. Kami berdoa Tuhan tumpang tangan Tuhan Yesus. Engkau angkat sakit penyakit, Engkau angkat kelemahan tubuhnya Tuhan. Engkau berikan semangat yang baru, sukacita damai sejahtera yang baru Tuhan. Supaya dia menyadari Tuhan bahwa hidupnya untuk-Mu Tuhan. Tujuan hidupnya untuk-Mu Tuhan. Dan dia tidak menyia-nyiakan hidupnya. Kami berdoa dalam nama Yesus, sakit penyakit Om Agus sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas semua anugerah, kemurahan dan kebaikan-Mu dalam kehidupan kami yang tidak bisa kami balas satu persatu. Siapakah kami ini Tuhan di hadapan-Mu? Tetapi belas kasih-Mu yang begitu besar sehingga membawa kami Tuhan supaya kami setiap hari berjaga-jaga. Mana tahu dan kami tidak tahu bila mana Engkau akan datang untuk menjemput kami Tuhan, dan kami percaya Engkau mempersiapkan kami satu persatu untuk boleh siap sedia kapanpun Tuhan datang. Dan terima kasih Tuhan, Engkau memilih kami Tuhan, bukan kami yang memilih Engkau, tapi Engkau yang memilih kami Tuhan. Dan itu suatu anugerah dan berkat yang luar biasa dalam kehidupan kami, melebihi segalanya. Terima kasih Tuhan Yesus, dan hari ini kami serahkan seluruh kegiatan aktivitas kami, yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Tuhan berkati, lindungi dimanapun kami berada. Tutup bungkus kami Tuhan, tutup bungkus kendaraan yang kami pakai Tuhan, sehingga kami dijauhkan dari kecelakaan dan maut Tuhan. Kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan terbaik, bukan rancangan kecelakaan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau memelihara kami. Kami serahkan hidup kami hari ini, apapun yang kami buat, Engkau buat berhasil. Engkau pakai juga kami Tuhan di tempat kami bekerja, sekolah, dan dimanapun kami berada untuk membawa jiwa-jiwa yang baru. Dalam nama Yesus, kami bersyukur menyerahkan hidup kami, dan kami akan berdoa seperti doa yang Tuhan ajarkan. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah empunya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Amin, haleluya. Terima kasih Mbak Eva. Tepuk tangan Ya, buat Mbak kita Pastor. yang hidup. Iya, Bapak Ibu Saudara, hari ini kita kembali puasa di hari yang ke-8. Wah, nggak terasa ya. Ya, kayak kemarin aja baru mulai. Nanti tiba-tiba udah hari yang ke-29. Waduh, tiba-tiba udah selesai ya 40 hari. Wis, keren. Bapak Ibu Saudara tetap setia, doa puasa, semangat cari Tuhan. Kita minta hikmat Tuhan, kita minta perkenanan Tuhan supaya berkatnya dicurahkan. Hari ini untuk kegiatan gereja kita akan doa base camp atau doa malam di gereja ya. Di gereja pukul 18.30, usahakan on time, dan nanti kita juga ada doa keliling. Jadi nanti di gereja ada yang menyembah, ada yang doa keliling untuk memberkati kota, dan kita tetap menyembah bersama-sama lebih dahulu bersama-sama ya. Oke, saya mengingatkan ya, mana tahu hujan, mari
pakai siapkan mantelnya ya, kalau memakai roda 2, biarlah Tuhan menyertai Bapak Ibu Saudara semuanya. Itu doa kami, Tuhan memberkatimu, Tuhan menyertaimu. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuh, God bless you. Dalam Pastor Alfa, Pastor Eni. Terima kasih Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya, Tuhan Yesus memberkati. Paulus, Jakob, kenapa warnanya gitu ngeri? Di alam roh Video di dalam roh. Bu Esther, Kak Yes, Pak Robi, Jen, Ruth, Buramani, dan Yesus berkati. Cahaya, Buramani, sama Bu Suri, ya. Freddy, Yudi, Pak Edi, Tuhan Yesus memberkati. Osa, Hana, Buramani, semangat. Firna, Deborah, Nasoti, TBD. ya, Yo, Lagi ngorok yang kecil. sakit. Ochan, San lagi tidur. Ochan, selamat bagi yang sudah baptis ya. Osan, ya, Selamat dengan nama baru. Firna. Kuliah lah Firna, Firna. Firna. sehat Kak Firna? Tuhan Yesus. Pastor, Ya, karena cucu saya sakit darah tapi sakit demam berdarah dia. Demam berdarah. DBD Ya DBD. di Udah dicek di rumah aja, di rumahku. Oke. Ya, sekitar 4 hari. Siapa namanya? Davin Arsan Timothy. Davin ya. Ya. Oke, kita berdoa yuk. Ya lagi. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk cucunya dari Ibu Suri, yaitu Davin. Kami berdoa biarlah kasih setia Tuhan mengalir. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kesembuhan terjadi untuk Davin dalam nama Yesus. Kasih setia Tuhan mengalir untuk Davin dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak di surga, biar sembuh dari DBD-nya, trombositnya normal. Naik dalam nama Yesus, diberkati, tutup bungkus, jauhkan dari yang jahat. Biar mereka semuanya mengalami perlindungan daripada Allah. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. 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 Yes. Ya Ibu. Ya. Oh iya Bapak Ibu Saudara, saya juga baru teringat ya. Kita berdoa sama-sama untuk. Bentar, ini yang siapa ini? Matiin dulu. Ya. Ya. Nah, yang apa namanya? Anaknya si Daniel ini dia dirawat di rumah sakit di Jakarta ya karena diare sampai bercak darah. Kita berdoa sama-sama ya untuk Abraham ya. Yuk, Bapak kami berdoa saat ini untuk Abraham, sembuhkan Abraham dalam nama Yesus. Dia kena diare. Kan kami berdoa biarlah semua yang ada pada tubuhnya yaitu virus, bakteri atau jamur, biarlah itu semuanya mengalami kelepasan di dalam nama Yesus. Biarnya pulih, biarnya sembuh dan berkati. Kami berdoa di tengah liburan mereka ini mereka mendapat ujian, tapi kami berdoa tutup bungkus mereka biar mereka aman. Abraham diberkati, sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Bapa di sorga. Kami mengucap syukur sertai mereka, berikan hikmat
apa yang mereka perlukan, butuhkan, apa yang harus diatur, Berkati Tuhan seluruh menolong. keluarganya dalam Dalam Yesus. nama Yesus juga kondisi orang tuanya biar Yesus, dan semuanya dalam sehat nama Yesus, dan tidak ada yang berkati mereka, tepar, tidak ada yang bimbing sakit, mereka, berikan semuanya aman. kekuatan Tuhan. Dalam nama Dalam Yesus nama kami Yesus. berdoa, haleluya. Amin. Amin. Oke, terima kasih Bapak Ibu Saudara. Itu saja, jangan lupa nanti malam. Kalau bagi yang nggak sempat hadir, kita sediakan online. Tuhan berkati, bye-bye. Shalom. Shalom.